Dalam kitab ini, khususnya pada pembicaraan pertama, beliau menekankan adanya reformasi mental untuk menciptakan mental-mental ahli ibadah, mental-mental ahli zikir, dan mental-mental seorang muslim yang sejati. Itulah sehingga beliau menekankan bagaimana an-nafsu ini bisa dilakukan pengawasan ketat sehingga bisa mencapai nafsu mutmainnah. Karena kalau nafsu amarah yang bekerja cuma satu yang ditunggu, jahat. Seperti apakah kerjanya nafsu mutmainnah itu? Beliau mengatakan dalam kitab ini, yasihhu laha tukan wa yazulu anha syarruha wa la tata'allaq bi syai'in minal makhlukat. Beliau mengatakan bahwa memang pada hakikatnya manusia di dalam menjalankan keinginannya selalu dibarengi keinginan-keinginan yang tidak bersesuai dengan substansi kehidupan ini. Kita harus mampu berada pada posisi penyesuaian itu. Kenapa? Beliau mengatakan karena yang akan diseru untuk kembali kepada Tuhannya adalah mereka yang memiliki nafsu mutmainnah. Sehingga wayazulu anha syarruha. Kalau nafsu mutmainnah ini yang bekerja dalam diri kita, yazulu anha syarruha, tidak akan mendatangkan sedikit pun kejahatan. Sedikit pun tidak akan mendatangkan kejahatan. Karena tidak pernah tidak bersesuai dengan keinginan Allah. Tidak pernah tidak bersesuai dengan pencipta kehidupan ini. Bagaimana caranya? Beliau mengatakan, la tata'allaqu bi syai'in minal makhlukat. Tidak terpenjara, tidak tersandra jiwanya dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluk Allah. Sering kita mengangkat semboyannya orang-orang sufi itu. Sesungguhnya jiwa yang merdeka adalah la yamliku syai'an wa la yamlikuhu syai'un. Tidak memiliki sesuatu dan tidak ada sesuatu yang memilikinya. Hati yang merdeka tidak bersandra dengan kepemilikan yang ada pada dirinya. Oleh karena dengan demikian, beliau mengatakan yasihhu nasabuha min abiha Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya manusia model seperti itu yang merdeka jiwanya sangat pantas bernasabkan kepada bapaknya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Di sini kita mencoba melihat kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menasabkan orang yang seperti itu kepada kata-kata bapak. Padahal yang kita tahu namanya bapak itu adalah ada hubungan darah. Sementara kita, apa hubungan darah kita dengan Ibrahim? Secara langsung. Tapi kenapa beliau mengatakan bernasab dengan Ibrahim? Keistimewaan Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah kata kunci kesuksesan Ibrahim adalah aslam. Berserah diri secara total kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Ketika Ibrahim mendapatkan ujian, berbagai macam bentuk ujian, apa responnya? Fa atammahunna. Sempurna menyelesaikan ujian itu. Karena sempurnanya Allah berfirman,
Ibrahim, saya menjadikan kamu penghulu terhadap seluruh manusia. Dalam Al-Quran, bisa dibaca dalam Al-Baqarah. Ja'ilu kalinnasi imamah. Nah sekarang ini, penisbahan kepada Ibrahim sebagai bapak manusia mulia, memang dalam sebuah riwayat itu, yang namanya orang tua, itu tiga macam. Yang pertama, allazi yaliduk, yang melahirkan kamu. Ini orang tua biologis. Orang tua biologis. Ini pun juga harus kita hormati, itu pun harus kita jaga kemudian. Meskipun kita memiliki hubungan biologis dengan orang tua kandung kita, masuk kategori orang tua kita, bapak kita. Yang kedua, dalam riwayat itu dikatakan, wallazi yuzawwijuk, yang menikahkan kamu dengan anaknya, itu orang tua kita, bapak kita. Ini bukan hubungan darah, tetapi penyebutan sebagai orang tua itu karena hukum syar'i yang berkata begitu. Yang ketiga, wallazi yu'allimuk bid-din, yang mengajar kamu tentang agama. Itu tiga orang tua ini. Nah sekarang, dan ketiga orang tua yang disebut ini, pertama dan kedua, itu hanya hubungan kita sampai di yang kubur. Bukan menyepelekan, tapi ada di fase begitu. Karena di dalam Al-Quran, hubungan seseorang di akhirat itu bukan hubungan biologis yang bekerja, tapi hubungan akidah. Sehingga semboyannya ulama-ulama sufi kita berkata, "Ta'atu tajma'una wal ma'siyatu tufarriquna." Ketaatanlah yang membuat kita bersama, dan kedurhakaanlah yang membuat kita berpisah. Jadi kembali kita mau mengatakan bahwa hubungan nanti di akhirat antara satu dengan yang lain bukan hubungan darah yang bekerja, bukan hubungan biologis, yang bekerja adalah hubungan akidah, hubungan agama spiritual. Mari kita contohkan dalam Al-Quran. Itu Nabi Nuh, ada anaknya namanya Kan'an. Dia durhaka sama orang tuanya, sama Nabi Nuh. Di mana letak kedurhakaannya? Tidak beriman, tidak mengimani Nabi Nuh sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ikut mencelah apa yang dilakukan Nabi Nuh ketika ia membuat perahu. Bahkan dengan sombong, angkuhnya berkata, saya akan berenang sampai ke puncak gunung untuk menyelamatkan diriku dari air. Keangkuhannya anaknya Nabi Nuh. Dan dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Nabi Nuh masih menyimpan ibah kasih sayang terhadap anaknya. Sekalipun durhaka. Apa dia katakan? Mengadu kepada Allah. Ya Allah, ini anakku, ini anakku. Apa jawabannya Allah? Jawaban Allah, laisa min ahli, bukan lagi anak. Apa yang kita paham dari sini? Tidak berlaku hubungan biologis. Siapa yang menyangkali secara biologis antara Adam, antara Nuh dengan Kan'an? Tapi mengapa disangka oleh Allah? Laisa min ahli, bukan lagi anak. Kenapa? Durhaka. Jadi bukan mati yang memisahkan kita dengan orang yang kita cintai. Bukan. Yang memisahkan kita itu adalah kedurhakaan. Yang pertama dan kedua tadi, orang tua yang pertama dan kedua itu, sekali lagi kita mau mengatakan, itu hanya sampai di kubur. Tetapi hubungan interaksi kita dengan yang orang tua yang ketiga ini, tidak ada berkesudahan. Hidupnya panjang. Sampai di akhir kehidupan. Mari kita lihat dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab pernah bergandengan
tangan dengan Rasulullah SAW. Saat Rasulullah pegang tangannya, jalan. Langsung keluar kata-katanya Umar, ya Rasulullah, aku sangat mencintai. Rasulullah mengatakan, apakah cintamu Umar kepada aku melebihi cintamu kepada keluargamu? Umar menjawab, iya ya Rasulullah. Cintaku kepadamu melebihi cintaku terhadap keluarga. Rasulullah tanya lagi, wahai Umar, apakah cintamu kepada aku ini melebihi cintamu terhadap harta-hartamu? Kata Umar, iya Rasulullah. Cintaku melebihi daripada cintaku kepada harta. Tanya terakhir, wahai Umar, apakah cintamu kepada diriku ini kepada aku melebihi cintamu kepada dirimu? Umar, apa dikatakan ya Rasulullah? Saya tidak bisa berpisah dengan diriku. Apa kata Rasulullah SAW? Ternyata Umar, kau belum beriman. Bingung Umar itu setelah diberikan jawaban seperti bingung. Apa salahnya? Di mana letak salahnya jawabanku? Nah, saya sungguh sangat mencintai Rasulullah. Karena masih ada halangan tidak melepaskan dirinya. Tadi kita katakan, kesuksesan kunci kesuksesan Ibrahim alaihissalam adalah aslama, melepaskan secara total dirinya. Beberapa hari itu bawa kebingungannya Umar itu. Lantas pergi bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata memang saya salah. Kenapa bisa berubah Umar? Kata Umar, ya Rasulullah, berubah pikiranku karena ternyata di akhirat saya tidak bisa faktuani diriku. Tapi terhadapmu ya Rasulullah, tetap aku faktuani engkau ya Rasulullah. Apa kesimpulannya? Hubungan agama, hubungan akidah sebagai orang tua dalam konteks seperti itu tidak ada hatinya. Akan lebih bagus lagi jika sekiranya memang orang tua biologis kita, tetapi sekaligus sebagai orang tua spiritual kita. Itu yang idealnya. Jadi jangan kita hanya mau berbuat berada pada posisi orang tua biologisnya anak kita. Bisa. Bisa kita. Fa'innahu kharaja an nafsi. Beliau mengatakan di sini, kenapa bisa dinisbahkan orang yang memiliki nafsu mutmainnah yang aktif bekerja dinisbahkan kepada Ibrahim? Fa'innahu kharaja an nafsi. Karena ia mampu melepaskan dirinya. Dan menjadi manusia merdeka. Memang di dalam Al-Quran itu sebutan untuk posisi makam melepaskan diri. Kalau Nabi Ibrahim dikatakan aslam, berserah diri. Sehingga orang yang berserah diri itu namanya muslim. Tetapi ketika kita melihat bagaimana perilaku Al-Quran, ketika Rasulullah mengatakan, Al-Quran menggunakan kata akhlasa. Akhlasa. Apa itu akhlasa? Akhlasa itu melepaskan segala-galanya. Menjadilah orangnya mukhlis. Mukhlis. Kunci sebuah kehidupan mendapat nilai ketika ia bernapaskan dengan keikhlasan. Ada riwayat mengatakan bahwa an-nasu kulluhum lagaw. Semua manusia ini celaka. Illal mu'minin, kecuali orang-orang yang beriman. Masih berlanjut itu. Wal mu'minuna kulluhum lagaw. Semua orang beriman celaka. Illal amilin, kecuali yang mau mengaktualisasikan imannya, beramal. Belum berhenti di situ. Wal amiluna kulluhum lagaw, dan semua yang beramal celaka. Illal mukhlisin, kecuali orang-orang ikhlas. Berapa kali ditapis? Berapa kali ditapis? Kecuali orang yang ikhlas. Nah, memahami kata ikhlas ini yang memerlukan upaya-upaya tersendiri, tarikah tersendiri untuk mencapai keikhlasan. Karena ulama kita berkata, man syahida bi ikhlasihi ikhlasan, fa'lam anna ikhlasahu yahtaju ila ikhlasin. Ketika ada seseorang yang melihat ada keikhlasan dalam keikhlasannya,
ketahuilah bahwa keikhlasannya itu masih membutuhkan keikhlasan. Jadi yang jelas bahwa kuncinya ini kita tidak terpenjara, tidak terikat dengan sesuatu apapun dalam kehidupan. Nah, yang kembali saya mau katakan ini sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa yang banyak menyandera kita sehingga kita terjebak dalam kehidupan yang tersesat salah adalah terlalu mempertahankan atribut-atribut yang ada pada diri kita. Mungkin ada yang berkata, bagaimana bisa berpisah dengan atribut diri kita? Memang tidak bisa kita berpisah atribut kita, tapi kita bisa mengabaikan. Kita bisa mengabaikan atribut kita. Karena kalau atribut ini yang bekerja, yakin kita akan terjebak dalam sebuah kesalahan. Mari kita lihat sekecil apapun kesalahan yang pernah kita lakukan. Kesalahan apapun yang pernah kita lakukan, pasti karena lahir dari sebuah atribut yang melekat pada diri kita. Contoh sederhana. Pernahkah kita salah ucap terhadap seseorang? Anggaplah, mohon maaf, pemulung lewat. Apa kau kerja di situ? Apa kau kerja? Bagus kan kalau kata-kata apa kau kerja? Tentu kita mengatakan tidak bagus. Yang bagus adalah apa kita kerja. Tapi kenapa keluar kata-kata seperti itu? Karena ada atribut yang mengatakan saya lebih baik dibanding dia. Atau kepada anak kita saja. Tetap kadang salah sebut. Kenapa? Karena kita menunjukkan lagi atribut kita sebagai ayah. Ayo apa kau kerja? Kalau ditanya kenapa kau bilang begitu? Anakku untuk kenapa bilang begitu? Kak istriku, tetanggaku, temanku. Ini atribut seperti ini. Harus kita mampu mengabaikan supaya kita tidak terpenjara, tidak terikat. Merdeka betul. Makanya Allah dalam Al-Quran dia katakan kunu rabbaniyina. Kunu rabbani. Inilah satu-satunya atribut yang harus hadir dalam diri kita. Kunu, apa artinya kunu? Jadilah. Kalau satu ya kun. Kun, jadilah. Dan karena banyak manusia ini, kunu, jadilah. Rabbaniyina. Apa itu rabbani? Berasal dari kata Rabbun. Apa artinya Rabbun? Tuhan. Apa kita mau terjemahkan? Jadilah menjadi Tuhan. Oh tidak. Makanya dikasih ya. Rabbaniyin. Namanya ya unisbah. Jadi terjemahannya, jadilah orang yang mampu menisbahkan atribut-atribut Tuhan dalam kehidupan. Jadi sesuatu yang harus tampil. Atribut Tuhan dalam kehidupan. Bermanifestnya atribut Tuhan dalam kehidupan. Orang yang tidak mampu memanifestasikan atribut-atribut Tuhan dalam kehidupannya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qala allazina la ya'lamun. Berkatalah orang-orang dulu. Apa katanya? Laula yukallimuna Allah. Kenapa Allah tidak berbicara kepada kami? Di sini letak keruannya karena mengatakan Allah tidak pernah berbicara kepada kami. Sementara tidak ada satu pun durasi waktu sekecil apapun yang kita lewati kecuali kita selalu mendengarkan kebenaran suara-suara Allah. Kapan lalai terjerumus lagi? Adakah tempat yang pernah kita berada padanya itu kecuali kita mendengar suara-suara Allah, kebenaran Allah? Di sini letak keduanya. Bukan Allah yang tidak pernah berbicara kepada kita, tapi kita kena penyakit summun, bukemun, umiyun. Tuli, bisu, buta, itu yang melekat. Tuli. Bukan tuli karena telinganya tidak mendengar, bukan. Bukan buta karena matanya tidak melihat, bukan. Bukan bisu karena tidak bisa lidahnya, mulutnya berfungsi, tidak. Tetapi tuli adalah orang yang tidak tahu apa yang ia dengar. Orang yang tidak tahu apa yang ia lihat. Itulah orang buta dan itulah orang. Nah, yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita nikmati, semua itu adalah ayat-ayat Allah. Apakah semua yang kita tidak pernah kita mendengarkan suara-suara kebenaran dari Allah? Melihat ayat saja ini, ayat ini adalah, tidakkah kita pernah mendengarkan
suara Allah pada makhluk-makhluk seperti itu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wal awwal wal akhir. Dialah Allah, zat yang maha awal tak bermula. Wal akhiru, dan dialah zat yang terakhir dan tak berujung. Wal zahiru, dialah zat yang maha nyata, yang tak tersentuh. Wal batinu, dan dialah zat Allah yang maha membatin. Al-Quran boleh dibuka di surat Al-Hadid ayat 3. Jadi kalau begitu, dialah yang maha nyata, dialah yang maha tersembunyi, dialah yang maha awal, dan dialah yang maha akhir. Adakah kosong kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ketika kita terikat dengan sesuatu, kita akan melakukan penyimpangan. Ini contoh lagi. Tidak mungkin ada seseorang bohong. Tidak mungkin seseorang akan curang. Kecuali ada kekuatan yang hadir dalam dirinya dan dia ikuti kekuatan itu. Jadi kalau begitu, di mana pernyataan kita? La haula wa la quwata illa billah. Di mana konsistensi kita? Tidak ada kekuatan kami, tidak ada daya kami. Kecuali kekuatan Allah. Kenapa justru kekuatan lain yang hadir dan itu kita ikuti? Jadi kita bohong. Tidak mungkin bohong kita. Tidak mungkin bohong kita. Tidak ada kekuatan yang lain yang datang memaksa kita untuk melakukan itu. Nanti kalau begitu kita terikat lagi dengan kekuatan-kekuatan lain selain daripada itu. La haula wa la quwata illa billah. Ini banyak sekali pernyataan-pernyataan Al-Quran yang seirama dengan apa yang disampaikan, yang dinasihatkan oleh beliau ini, harus mampu keluar dari diri kita, tidak terikat. Fa innahu kharaja an nafsi wa qalbuhu sakinun ja'u an naw'u minal makhlukat. Sekalipun berbagai macam bentuk-bentuk kehidupan datang menawarkan sesuatu, tapi sakinun qalbuhu, hatinya tetap istiqamah. Wa aradu nufusahum alaihi fi ma'unati, yang seolah-olah menjanjikan pertolongan, bantuan. Kembali kita mau menyatakan, kenapa kita berbohong? Kenapa kita curang? Karena seolah-olah kita mengharapkan ada bantuan daripada kekuatan itu. Kita terjebak di situ. Kita membangun konsep dengan kekuatan itu. Apa bahasa Arabnya berkongsi? Bahasa Arabnya berkongsi, bahasa Quran syarikat. Berserikat, berkongsi. Jadi kalau kita membangun konsep dengan itu, bahasa Arabnya musyrik. Kalau syarikat membangun konsep, orang yang membangun konsep dengan kekuatan namanya musyrikun. Wakal berusakin menjawab nominal warad urusan oleh fi ma'unati, yang seolah-olah menjanjikan sesuatu terhadap diri kita. Tetapi bagi mereka yang memiliki jiwa yang tenang, merdeka, dia katakan, la uridu ma'unatakum, ilmuhu bihali yughnini an su'ali. Dia akan menjawab seperti itu. Apa katanya? La uridu ma'unatakum, aku tidak butuh pertolongan. Kenapa pertolongan semua? Ilmuhu bihali, karena orang yang memiliki jiwa yang tenang, memiliki konsistensi keadaannya, yang memaksa dia untuk berkata, saya tidak butuh lagi pertolongan. Nah, ini yang banyak menjebak kita di sini. Dalam kehidupan manusia banyak terjebak. Karena dia tidak berpikir panjang. Ini juga anehnya, karena selalu ada orang berkata hidup ini singkat. Waduh, saya tidak sependapat itu. Selalu ada berkata hidup ini singkat. Di mana singkatnya hidup ini? Kalau umur, boleh singkat. Apa namanya umur? Bedanya umur. Umur itu adalah waktu yang kita pakai hidup pada satu episode. Hidup ini tidak ada singkatnya. Mari kita lihat. Awal keberadaan kita di alam apa? Alam arwah, alam roh. Hidup dari situ. Hidup. Dari alam roh kita pindah ke alam apa? Alam rahim. Hidup dari situ. Hidup. Dari alam rahim ini kita pindah ke alam apa? Alam dunia.
alam syahadat. Hidup nggak kita disebut hidup. Dari alam dunia ini kita pindah ke alam apa? Alam barzah atau alam kubur. Hidup nggak disebut hidup. Dari alam barzah kita pindah ke alam akhirat. Hidup nggak disebut hidup. Kapan matinya? Nah ini yang mau diwujudkan. Hidup ini indah. Kita jangan terjebak dengan kehidupan-kehidupan yang menjanjikan kekuatan-kekuatan semu. Ada ulama, ya beliau ini juga berkata pada lembaran perhalaman lain, menafsirkan dengan antara yukhrijul mayyit minal hayy wa takhrijul hayy minal hayy. Orang mati itu, orang munafik, orang kafir itu pada hakikatnya adalah mati. Orang beriman itu pada hakikatnya orang yang hidup. Mati itu tak pernah, kapan berhentinya hidup? Nah, abadi seperti itu. Nah, manusia ini di mana, di ruang mana, di kehidupan mana ia mendapatkan dosa? Di alam dunia ini. Di alam arwah tidak ada dosanya itu manusia di situ. Tidak belum lahir dosa di situ. Di alam rahim belum ada dosa di situ. Di mana kita memungut dosa ini? Di alam dunia ini. Di alam kubur tidak ada lagi dosa kita. Di alam akhirat tidak ada lagi dosa yang kita lakukan. Satu-satunya alam yang tertempat untuk memungut dosa alam dunia. Kenapa? Daya tariknya kehidupan material lebih kencang dibanding daya tariknya kehidupan spiritual. Dan banyak manusia terjebak. Buktinya bahwa daya tariknya kehidupan material dibanding kehidupan rohaninya spiritual lebih kencang. Saya sudah berikan ilustrasi. Pernah tidak kita kehilangan uang 1 juta? Anggaplah pernah. Gelisah tidak? Gelisah. Tidak apa-apa, silahkan gelisah karena memang kehilangan. Yang menjadi masalahnya, ketika kehilangan waktu tidak sholat witir, masih sama kegelisahan kita itu. Hilang emas di setengah gram, heboh satu kecamatan. Tapi kehilangan waktu tidak sunat wajib. Tidak ada masalah. Apa yang menjadi penyakit di sini? Daya tariknya kehidupan material lebih kencang dibanding kehidupan spiritual. Makanya beliau mengatakan di sini, mari kita merevolusi mental kita. Mau pakai reformasi silahkan. Mari kita merevolusi supaya menjadi bahagian daripada orang-orang yang mulia. Nabi Ibrahim tegas dalam Al-Quran itu, dikutip dalam Al-Quran. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikuti cara hidupku, fa innahu minni. Ia adalah bahagian daripada diriku. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.